Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adinia Aulia dari kelas 2D D3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang LKM atau Lembar Kerja Mahasiswa bab 4 dengan judul Respon Hasil Tuning Sistem Closed Loop pada Peralatan Berpengendali, yaitu pada peralatan pengendali suhu. Pada percobaan ini menggunakan proses tuning. Proses tuning ini dapat mengoptimalisasi sistem proses dan meminimalisir error antara variabel proses dan set point. Pada tuning ini menggunakan metode closed loop dengan menggunakan metode Ziegler-Nichols. Pada tuning terdapat jenis mode kendali, yaitu yang pertama ada P atau proportional controller, yaitu nilai keluaran atau output akan sebanding dengan besarnya nilai sinyal error. Yang kedua yaitu ada PI atau proportional integrative controller yang berfungsi untuk menghasilkan respon sistem yang memiliki error pada saat keadaan stabil, yang memiliki karakteristik seperti integral, dan aksi dari integral inilah yang menyebabkan nilai keluaran pengendali atau P terus berubah selama terdapat error. Yang ketiga yaitu ada Proportional Integral Derivative Controller atau PID, yaitu munculnya variabel yang dikendalikan direspon lebih cepat dan akan dikembalikan ke keadaan semula dengan sedikit atau tanpa osilasi. Yang pertama, kita akan buat grafik sesuai dengan tabel hasil pengamatan, yaitu untuk sumbu X-nya adalah nilai dari waktu dalam satuan sekon dan sumbu Y adalah nilai dari persen PV. Berikut merupakan grafik persen PV terhadap waktu pada kondisi kritis. Langsung saja kita lakukan perhitungan untuk kondisi kritis, yaitu diketahui PBC yaitu sebesar 4,5, sedangkan untuk PC yaitu didapatkan 12,5. Untuk nilai PC atau PC sendiri disebut dengan nilai dari jarak antara titik puncak yang sama, yaitu bisa dalam satuan detik dan satuan sentimeter. Dari mana dapat 12,5, yaitu caranya kita cari nilai dari jarak antara titik puncak yang sama, lalu kita ukur menggunakan penggaris. Misalkan jarak antara puncak kedua dan puncak ketiga atau ketiga dan keempat, dicari yang nilainya sama, yaitu puncak kedua dan puncak ketiga, yaitu sebesar 0,5 cm. Untuk menjadikan satuan detik, kita dapat menghitung dengan menggunakan skala pada penggaris yang terbaca, yaitu jarak antara puncak yang sama yaitu terbaca 0,5 cm, lalu dibagi dengan 2, yaitu bacaan panjang interval waktu selama 50 detik, dan dikalikan dengan 50, yaitu interval waktu. Jadi dapat dihitung 0,5 dibagi dengan 2 dikalikan dengan 50, sehingga diperoleh nilai TO sebesar 12,5 detik. Untuk nilai PB yaitu dihitung sesuai dengan harga konstanta parameter kendali metode Ziegler-Nichols, yaitu untuk nilai PB pada model P rumusnya 2 kali PBC sama dengan 2,45, sehingga diperoleh nilai PB pada model P sebesar 9. Dan untuk model PI yaitu rumusnya 2,2 dikali PBC sama dengan 2,2 dikali 4,5, sehingga diperoleh nilai PB untuk model PI yaitu sebesar 9,9. Dan yang terakhir untuk model PID rumusnya yaitu 1,7 dikali PBC sama dengan 1,7 dikali 4,5, sehingga diperoleh nilai PB untuk model
PID yaitu sebesar 7,65. Dilanjutkan untuk menghitung KC, sedangkan rumus dari KC yaitu 100 per PB, sehingga untuk model P yaitu 100 dibagi dengan 9 sama dengan 11,11. Sedangkan untuk model PI yaitu 100 dibagi dengan 9,9, sehingga diperoleh nilai KC untuk model PI yaitu 10,1011. Dan sedangkan untuk model PID yaitu 100 dibagi dengan 7,65, sehingga diperoleh nilai KC untuk model PID sebesar 13,071895. Untuk nilai TI yaitu untuk model P bernilai 0. Untuk model PI yaitu rumusnya 0,83 kali PC yaitu 0,83 kali 12,5 sama dengan 10,375. Sedangkan untuk model PID yaitu rumusnya 0,5 dikali PC, sehingga 0,5 dikalikan dengan 12,5 diperoleh nilai TI pada PID yaitu sebesar 6,25. Untuk nilai TD pada model P dan PI bernilai 0, sedangkan untuk PID yaitu memiliki rumus 0,13 dikali PC yaitu 0,13 dikalikan 12,5, sehingga diperoleh nilai TD pada model PID sebesar 1,625. Berikut kita akan bahas untuk model P. Di bawah ini merupakan grafik persen PV terhadap waktu untuk kurva respon hasil tuning model P. Langsung saja kita bahas untuk model P. Kita akan membuat grafik yaitu sumbu X merupakan waktu dan sumbu Y merupakan persen PV. Dalam grafik ini kita beri nama grafik persen PV terhadap waktu untuk kurva respon hasil tuning model P. Selanjutnya kita akan membuat 3 garis, yaitu yang pertama garis SP1 yang sudah diketahui sebesar 40%, dan yang kedua kita membuat garis SP2 yang telah diketahui yaitu sebesar 45%, dan yang ketiga kita akan membuat garis nilai akhir yaitu sebesar 44,3%. Selanjutnya kita akan menentukan parameter pada model P. Yang pertama overshoot, yaitu perbandingan antara amplitudo maksimum hingga garis nilai akhir dengan garis nilai akhir hingga garis SP1, yaitu satuannya cm. Langsung saja kita ukur menggunakan penggaris. Terbaca amplitudo hingga garis nilai akhir yaitu 1,9 dan garis nilai akhir hingga garis SP1 sebesar 7,4 cm. Selanjutnya decay ratio, yaitu perbandingan antara amplitudo kedua dengan amplitudo pertama dengan satuan cm. Langsung saja kita ukur, yaitu diperoleh amplitudo kedua sebesar 0,5 cm dibandingkan dengan amplitudo pertama yaitu 1,9 cm. Selanjutnya yaitu peak time, merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak amplitudo pertama dengan satuan second atau detik. Selanjutnya yaitu peak time, merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak amplitudo pertama dengan satuan second. Caranya yaitu dengan mengukur pada penggaris, yaitu terbaca 0,35 cm dibagi dengan 18,2 cm, dan di mana 18,2 cm ini merupakan hasil pengukuran penggaris untuk interval 500 detik dikalikan dengan 500 merupakan interval dari waktu.
sehingga 0,35 dibagi 18,2 dikali 500, sehingga diperoleh nilai peak time sebesar 9,6153 second. Selanjutnya yaitu rise time, yang merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menyentuh garis nilai akhir pertama kali dalam satuan second. Untuk rise time terbaca 0,2 dibagi 18,2 dikali 500, sehingga diperoleh nilai rise time sebesar 5,4945 second. Selanjutnya yaitu response time. Response time yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai akhir saat steady state atau konstan dengan satuan second, yaitu terbaca 1,9 dibagi 18,2 dikali 500, peroleh nilai response time sebesar 52,1978 detik. Selanjutnya ada period of oscillation, yaitu waktu yang dibutuhkan saat membentuk satu bukit dan satu lembah dalam satuan cm. Pada penggaris terbaca 0,6 dibagi 18,2 dikali 500, sehingga diperoleh nilai period of oscillation sebesar 16,4835 detik. Selanjutnya yaitu offset, merupakan selisih antara set point 2 dengan nilai akhir, yaitu 45% dikurangi 44,3%, diperoleh nilai offset sebesar 0,7%. Pada model PI hanya terdapat rise time dan response time serta offset dengan nilai rise time yaitu 40,2298 second dan response time sebesar 244,2528 second dan offset sebesar 0,1%. Pada model PI tidak terdapat overshoot, decay ratio, dan peak time karena nilai amplitudo pertama berada di bawah nilai akhir. Sedangkan untuk PID terdapat overshoot yaitu 0,3 banding 7,6 dan decay ratio sebesar 0,3 banding 0,3 serta peak time sebesar 13,8121 detik, rise time sebesar 11,0497 detik, response time sebesar 160,2209 detik, dan offset sebesar 0,1%. Dan pada model PI dan PID tidak terdapat period of oscillation karena pada grafik hasil data tidak langsung membentuk satu bukit dan satu gunung. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.